Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka perenungan kita pada hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekalipun perenungan kami singkat, tetapi biarlah itu menjadi terang bagi kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah wajar dan normal jikalau setiap kita tidak menghendaki penderitaan datang dalam kehidupan kita. Bahkan kita berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghindarinya. Tetapi toh di dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita juga seringkali atau kadang-kadang mengalami betapa penderitaan atau kesulitan atau kesusahan itu sulit untuk dihindari. Ia datang tanpa membuat kita mampu untuk menghindari atau menghilangkannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan tidak selalu berujung pada kehancuran atau hal-hal yang buruk. Penderitaan juga bisa menghasilkan atau membuahkan berkat, baik bagi orang yang mengalaminya maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan semuanya itu sedikit banyak bergantung bagaimana kita menyikapinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Bahkan pada saat itu, Paulus merasa kemungkinan kali ini ia akan menerima hukuman mati. Artinya kematiannya sudah dekat. Apakah kemudian ia mengalami keputusasaan? Apakah kemudian ia mencari kambing hitam atas semua penderitaan yang dialaminya? Apakah ia kemudian tenggelam dengan mengasihani diri terus-menerus tanpa henti? Ternyata tidak. Kalau kita membaca bagian dari surat Filipi tadi, sangat jelas bahwa Paulus sangat optimis. Ia tidak mengalami keputusasaan sama sekali. Bahkan ia melihat penderitaannya berbuah positif bagi kemajuan pemberitaan Injil. Dan oleh karena pemenjaraannya itu, sebagian dari orang-orang percaya justru diteguhkan iman kepercayaannya dan semakin berani untuk berkata-kata tentang Allah tanpa rasa takut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tentu sesuatu yang luar biasa. Paulus menyikapi penderitaannya secara positif, bahwa semuanya itu tidak terlepas dari karya Allah, dari pemeliharaan dan pertolongan Allah. Allah berkuasa untuk mengubah apa yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Baik bagi Paulus sendiri maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila saat ini kita sedang mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, atau pergumulan-pergumulan tertentu, atau suatu kali kelak barangkali kita mengalami semuanya itu, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bahwa
Allah ada di dalam semuanya. Bahwa Allah tidak meninggalkan kita di tengah-tengah segala pergumulan, penderitaan, atau kesusahan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengubah penderitaan kita bisa menjadi berkat buat diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan? Mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jikalau di tengah-tengah penderitaan atau pergumulan kita menunjukkan bahwa kita tidak menyerah dengan pergumulan-pergumulan itu. Kita tidak mengalami putus asa karena penderitaan, melainkan terus menyatakan bahwa di dalam semua penderitaan atau pergumulannya kita tetap merasakan kehadiran Tuhan, maka orang akan melihat bahwa Allah sungguh ada di dalam kehidupan kita. Dan itu akan meneguhkan, akan menguatkan orang-orang yang juga mengalami pergumulan-pergumulan ataupun kesulitan di dalam kehidupannya. Kita belajar dari sikap Paulus, sikap iman, dan sikap di dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sikap iman dan bagaimana kita menyikapi kehidupan itu sangat berhubungan erat. Ketika kita sungguh beriman kepada Tuhan, percaya akan kehadirannya, maka sikap kita juga akan berbeda ketika kita berada di dalam pergumulan. Tetap kuat, tetap teguh, tidak mengasihani diri, tidak mencari kambing hitam, atau tidak larut di dalam keputusasaan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu boleh berakar di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Supaya ketika kami berada di lembah kekelaman, kami tidak hancur, melainkan diteguhkan oleh Tuhan sendiri melalui iman keyakinan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.